Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Putri Hanifah, kelas 1A, NPM 2011030416, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Saya ingin menjelaskan tentang kurban dan akikah. D. Waktu dan tempat kurban. A. Waktu. Kurban dilaksanakan setelah sholat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah hingga akhir hari tasyrik atau sebelum maghrib, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Kurban tidak sah bila disembelih sebelum sholat Idul Adha. Sabda Nabi SAW, barang siapa menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha atau 10 Zulhijjah, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa menyembelih kurban sesudah sholat Idul Adha dan 2 khutbahnya, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya atau berkurban dan telah sesuai dengan sunnah atau ketentuan Islam. B. Tempat. Diutamakan tempat penyembelihan kurban adalah di dekat tempat sholat Idul Adha, di mana kita sholat, atau misalnya lapangan atau masjid, sebab Rasulullah SAW berbuat demikian. Tetapi itu tidak wajib, karena Rasulullah juga mengizinkan penyembelihan di rumah sendiri. E. Ketentuan hewan kurban. A. Jenis hewan. Hewan yang boleh dijadikan kurban adalah unta, sapi, dan kambing atau domba. Selain 3 hewan tersebut, misalnya ayam, itik, dan ikan, tidak boleh dijadikan kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap hewan ternak bahimatul an'am yang telah direzekikan Allah kepada mereka. B. Jenis kelamin. Dalam berkurban, boleh menyembelih hewan jantan atau betina, tidak ada perbedaan, sesuai hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang bersifat umum, mencakup kebolehan berkurban dengan jenis jantan dan betina, dan tidak melarang salah satu jenis kelamin. C. Umur. Sesuai hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dianggap mencukupi berkurban dengan kambing atau domba berumur 1 tahun masuk tahun kedua, sapi atau kerbau berumur 2 tahun masuk tahun ketiga, dan unta berumur 5 tahun. D. Kondisi. Hewan yang dikurbankan haruslah mulus, sehat, dan bagus. Tidak boleh ada cacat atau cedera pada tubuhnya. Sudah dimaklumi, kurban adalah takarub kepada Allah. Maka usahakan hewannya berkualitas prima dan top, bukan kualitas sembarangan. Berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, tidak dibenarkan berkorban dengan hewan. Yang pertama, nyata-nyatanya buta sebelah, menderita penyakit atau dalam keadaan sakit, pincang jalannya, lemah kakinya serta kurus, tidak ada sebagian tanduknya, tidak ada sebagian kupingnya, terpotong hidungnya, pendek ekornya karena terpotong atau putus, rabun matanya. F. Teknis penyembelihan. Yang pertama, hewan yang akan dikorbankan dibaringkan ke sebelah rusuknya yang kiri dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat. 2. Penyembelih meletakkan kakinya yang sebelah di atas leher hewan agar hewan itu tidak menggerak-gerakan kepalanya atau merota. 3. Penyembelih melakukan penyembelihan sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar, artinya dengan nama Allah Maha Besar. Keempat, kemudian penyembelih membaca doa qabul atau doa supaya kurban diterima Allah, yaitu Allahumma min kawailaika, Allahumma taqabbal min, atau sebut nama orang yang berkurban. Artinya, ya Allah, ini adalah darimu dan akan kembali kepadamu. Ya Allah, terimalah dari nama orang yang berkurban. Penyembelihan yang afdal dilakukan oleh yang berkurban itu sendiri, sekalipun dia seorang perempuan, namun boleh diwakilkan kepada orang lain, dan sunnah yang berkurban menyaksikan penyembelihan itu. Dalam penyembelihan wajib terdapat 4 rukun penyembelihan, yaitu pertama, az-zabi atau penyembelih, yaitu setiap muslim meskipun anak-anak tapi harus yang mumais atau sekitar 7 tahun. Kedua, az-zabi, yaitu hewan yang disembelih. 3. Al-a'lah, yaitu setiap alat yang
dengan ketajamannya dapat digunakan menyembelih hewan seperti pisau besi, tembaga, dan lainnya. Tidak boleh menyembelih dengan gigi, kuku, dan tulang hewan. 4. Azab, yaitu penyembelihannya itu sendiri. Penyembelihan wajib memutuskan hukum atau saluran nafas dan mari, saluran makanan. A. Pengertian akikah. Akikah berasal dari kata akik yang berarti rambut bayi yang baru lahir. Karena itu akikah selalu diartikan mengadakan selamatan lahirnya seorang bayi dengan menyembelih hewan atau sekurangnya seekor kambing. Menurut istilah syara, artinya menyembelih ternak pada hari ke-7 dari kelahiran anak, yang pada hari itu anak diberi nama dan rambutnya dipotong. Sebenarnya banyak sekali pengertian akikah, namun dari kesemuanya dapat diambil titik tengah. Pertama, akikah merupakan upacara ritual yang dilaksanakan pada saat lahirnya keluarga baru atau kelahiran baru. 2. Upacara ritual akikah terdiri dari beberapa bagian antara lain menyembelih hewan, memotong rambut, sedekah, pemberian nama, serta acara lainnya. 3. Inti akikah adalah ungkapan rasa syukur yang dituangkan dalam kurban, sedekah, emas atau perak ataupun berupa makanan. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.